dan memang diisolasi, bahkan dirumahkan. Untuk membatasi terjangkitnya virus ini, pemerintah menghimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Saking takutnya manusia itu, saudaraku, memang membatasi tadi pergerakannya. Dan juga saudaraku, dampak dari tadi virus corona yang ada, saudaraku, harga-harga sembako juga akan semakin naik. Artinya perekonomian sedang terganggu. Walaupun ini zaman now di mana semua serba gampang, tetapi sesungguhnya adalah kita sedang masuk kepada zaman yang sangat sukar hari-hari ini. Bahkan kita boleh belanja di pasar, semua sudah mulai naik. Bahkan kita pergi juga mungkin ke toko atau mungkin Indomaret atau mungkin supermarket, di mana saudaraku perbelanjaan sudah naik. Tidak lagi seperti biasanya, karena memang masa sukar, dikatakan tadi masa sukar, harga-harga barang akan semakin naik. Di mana juga Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa ekonomi dunia akan terganggu. Dampak dari situasi yang sedang kita alami hari-hari ini memang itu fakta. Maka akan terganggu namanya perekonomian. Itu realita yang ada, itu memang penggenapan firman Tuhan. Mau tidak mau, siap tidak siap, memang harus itu akan terjadi. Karena itu sudah Tuhan nubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu sudah mulai terjadi awal permulaan dari penderitaan namanya. Awal dari mana kita sedang masuk kepada zaman akhir, di mana memang akan kita lihat apa yang akan terjadi. Ini belum seberapa. Kalau saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi memang Alkitab sudah menubuatkannya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di kitab Wahyu apa yang akan terjadi lebih parah dari yang sekarang. Apakah kita jadi takut? Atau Tuhan putus asa dalam hidup ini? Bapak Ibu kita akan ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Jangan mau dikuasai oleh ketakutan, sekalipun memang itu fakta realita yang kita hadapi yang mengenal. Dan dikatakan di sana, Bapak Ibu, akan terjadi masa yang sukar di mana tadi timbul ketakutan, manusia mulai panik, manusia mulai dikuasai kecemasan. Bahkan manusia sudah mengurung diri, ada hal-hal yang mereka lakukan supaya tidak keluar sana, takut dengan terjangkit dengan virus yang ada. Kalau hanya seperti itu cara kita untuk menutup diri dari virus ini mengenal, saudaraku, dimanapun kita bisa aja kena. Itulah mengenal. Betul. Apa yang membuat kita, kalau seperti itu, apa yang membuat kita bisa memiliki sebuah keyakinan tidak akan terkena dengan virus yang ada? Saudaraku yang kasih sama Tuhan Yesus, ada perlindungan Tuhan, ada pemagaran Tuhan, membuat kita tidak perlu takut. Saya katakan tadi, sama seperti bangsa Israel ketika tulah yang keempat menimpa bangsa Mesir, ketika mereka mau keluar dari tanah dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada tulah keempat itu, ada lalapikan, di mana dikatakan ketika Musa sudah berbicara dengan pesan Tuhan, maka lalapikan datang menghampiri seluruh bangsa Mesir sampai kepada kerajaan Mesir, diliputi namanya lalapikan. Tetapi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Itu dalam Keluaran pasal yang ke-8, kalau saya nggak salah, Bapak Ibu bisa lihat, mengalami perlindungan Tuhan, di mana Tuhan menempatkan mereka di tanah Goshen. Tanah Goshen itu, disitulah Tuhan menempatkan bangsa Israel, sehingga ketika itu Mesir dengan Goshen itu dekat, tapi tidak kena. Kenapa? Karena memang Goshen artinya kehadiran Tuhan. Tuhan ada atas umatnya, sehingga tidak satu lalat pun mampu untuk menyentuh bangsa Israel, karena ada proteksi Tuhan. Saya percaya juga untuk kita semua yang beribadah pagi hari ini, engkau bisa melangkah. Mungkin atmosfer yang ada sedang mengancam,
atau mungkin rekan atau manusia yang kita hadapi, apakah kena virus kita tidak tahu. Tetapi ketika kita benar-benar menjadi umat Tuhan, biji mata Tuhan, maka jaminan Tuhan berkata ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan yang memagari kita, yang melindungi kita, sehingga terhindar namanya dari segala virus yang ada. Amin, amangina. Amin. Ini yang membuat kita mampu berani melangkah melawan kenyataan yang ada. Kita tidak mau terbawa arus, kita tidak mau takut oleh realita yang ada, tapi miliki. Selama Tuhan ada bersama kita, Bapak Ibu, artinya Gosen tadi kehadiran Tuhan. Selama Tuhan ada di dalam hidup kita, maka tidak satu apapun yang mampu menyentuh hidup kita. Amin. Amin. Termasuk virus-virus corona yang ada, termasuk yang apa yang sedang ditakutkan oleh dunia ini. Amin. Saudara boleh baca itu dalam kitab Keluaran pasal 8 itu, di mana Tuhan melindungi bangsa Israel dari lalat pikat. Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Goshen. Yang ada di sekeliling kita ini kita tidak bisa lihat, tidak bisa deteksi apakah mereka terjangkit atau tidak. Betul mengenal. Tetapi ketika kita percaya, maka akan ada darah Yesus yang memagari, membentengi kita. Amin, amangina. Yakinkan dalam pribadi kita untuk hal ini. Jangan takut, amangina. Jangan takut, walaupun hal itu mungkin menimpa saudaraku. Jangan takut. Hidup hanya imanlah yang mampu mengalahkan dunia. Amin. Hanya iman kita yang mampu mengalahkan ketakutan yang ada, amangina. Hanya iman kita kepada Kristus, Raja di atas segala raja, yang memagari kehidupan kita. Saudaraku, yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan tadi keadaan, ya, ada diketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu tadi saya katakan, itu adalah juga bagian dari masa-masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ada jaminan Tuhan. Saudara tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang memagari kita. Amin. Amin. Kita buka, saudaraku, apakah benar yang saya katakan atau tidak dalam kitab membuka kitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 23. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi pada hari, saudara dapat amin? Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, perhatikan namanya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Maka virus corona tidak mampu menyentuh umat Tuhan, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan dikatakan sudah sebab ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ada pembelaan Tuhan kepada umat Tuhan. Amin. Amin. Dan itu dikatakan perikopnya adalah tulang keempat itu pikat. Dan dikatakan tanah Goshen di mana umat Tuhan ditempatkan. Saya arti dari Goshen itu adalah kehadiran Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara ada, tidak hanya di gereja, di rumah, di tempat bekerja, ketika engkau melangkah, ketika kita melakukan aktivitas, ada pemagaran Tuhan. Yang penting di dalamnya adalah pemagaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, bawa Tuhan senantiasa amanginang dalam hidupmu. Maka Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Haleluya. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan Yesus, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Perhatikan Alkitab, Bapak Ibu. Dengarkan
Firman Tuhan saya sampaikan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hari-hari Bapak yang kedua adalah di mana manusia akan kehilangan kasih. Dampak dari situasi yang sukar ini menginang, manusia akan kehilangan kasih. Manusia akan lebih condong kepada dirinya sendiri, mementingkan pribadinya, tidak mau peduli lagi dengan orang lain. Yang penting aku selamat, yang penting aku terjaga, yang penting akhirnya jadi mementingkan diri sendiri, ego. Manusia hari-hari Bapak Ibu akan kehilangan kasih. Sementara Tuhan merindukan setiap umat Tuhan itu hidup di dalam kasih. Tuhan rindu setiap kita betul-betul mengaplikasikan kasih Allah dalam hidup kita. Tetapi dampak dari masa sukar yang ada adalah di mana manusia akan kehilangan kasih oleh karena situasi yang sulit. Sementara Tuhan mengingat kita untuk mengasihi. Kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi jujur amanina, untuk menyalam aja saat ini orang sudah mulai berpikir, ku salam enggak, nanti kalau ku salam kena aku, kalau aku salam nanti bagaimana. Berpikir dan berpikir artinya sudah mulai dikuasai kecemasan dan ketakutan yang ada. Jangankan untuk orang lain, di dalam keluarga pun mungkin jangan-jangan entah istriku kenakan atau suamiku atau anakku. Apalagi sampai hari ini banyak gereja yang ditutup. Gereja yang tutup dampak dari nanti takut katanya kena virus. Amanginang itu karena dampak dari sebuah ketakutan. Saya katakan tadi awalnya, yang pertama, selama Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Amin amanginang. Cuma apa himbauan dari pemerintah? Kalau pemerintah katakan kemarin, ya cuci tangan sebelum masuk beribadah, tidak apa-apa, no problem, kita ikutin aja. Sehingga kita nggak dituntut oleh pemerintah, kita ikutin aja. Cuci tangan kita buat di situ antiseptiknya, oke. Tapi di atas semuanya itu adalah imanmu. Kalau memang saudaraku antiseptik juga, kita pakai pusir bukan antiseptik. Kalau memang nggak ada, Tuhan akan kena juga. Yang penting ada Tuhan bersama dengan kita mengenal. Amin. Amin. Amin mengenal. Tekankan, yakinkan. Karena kan pasti kita melakukan aktivitas setiap saat, betul. Kita namanya yang berjualan akan berhadapan dengan orang. Kita nggak bisa hanya mengurung diri. Pasti melakukan aktivitas. Apa yang menjadi senjata kita? Senjata kita untuk menyangkal tadi virus-virus yang ada. Antibodi dalam hidup yang paling utama adalah imanmu kepada Kristus. Amin amin. Itulah kekuatan senjata yang luar biasa untuk mengalahkan ketakutan yang ada. Boleh mempersiapkan, ya itu anti segala macam boleh kita persiapkan. Namun di atas semuanya itu adalah imanmu kepada Allah, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu yang berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Amin. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian sama Tuhan, dampak dari yang keadaan sukar ini adalah di mana dikatakan yang ketiga, manusia akan lebih mengandalkan kekuatannya. Lihat ayat yang ayat selanjutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Saudaraku coba perhatikan, mereka menjadi pemfitnah. Saudara tidak hanya lagi orang-orang biasa, banyak hari-hari ini juga dengan gampangnya, karena dengan medsos yang ada begitu gampang sekarang orang saling memfitnah, saling menghujat, sombong, membual, cakap besar. Bahkan dikatakan lagi, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang ketiga, saudaraku, hari-hari ini manusia akan lebih mengandalkan kekuatannya. Ya, manusia lebih mengandalkan kekuatannya, lebih percaya akan prinsipnya, lebih percaya akan apa yang dia lakukan. Hanya katakan tadi sombong,
bahkan juga dia memfitnah, mengucap cakap besar, tidak tahu mengasihi, tidak memperdulikan agama, hidup sesuka hati. Berkata, aku bisa karena aku pintar, aku bisa karena aku berjaga-jaga pakai antis kemana-mana, makanya nggak kena virus corona. Agar banyak orang hanya mengandalkan kekuatannya. Tetapi saudaraku, dia dikatakan di sana, sekalipun memang itu bagi orang-orang yang orang-orang dunia, tapi saya rindu kepada jemaat di tempat ini, kerana kita adalah orang-orang yang belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Amangina. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, amangina. Ya, kalau katakan tadi yang ketiga adalah dampak dari situasi yang sudah adalah manusia tidak takut lagi sama Tuhan. Itu saudara yang ketiga. Manusia tidak ada lagi memiliki rasa takut kepada Tuhan. Hidup sesuka hati, hidup semau gua, apa yang bisa kulakukan, dan tidak tahu lagi untuk menghormati Tuhan dalam hidupnya. Itulah saudara dampak keadaan manusia. Sifat-sifat karakter manusia di zaman ini, saudaraku, itu akan terjadi. Tapi saya rindu sebagai umat Tuhan di tempat ini, walaupun sulit, walaupun keadaan sukar, walaupun mungkin orang-orang mengalami ketakutan, kecemasan, walaupun banyak saudaraku hari manusia kehilangan kasih oleh dampak dari situasi yang ada, walaupun terganggu ekonomi oleh karena masa-masa sukar yang terjadi karena virus-virus corona yang ada, saya rindu kita dapat tetaplah takut akan Tuhan. Amin. Hormatilah Tuhan dalam hidupmu, sehingga saudara kita bisa belajar mengasihi sesama kita. Kita bisa belajar untuk menghormati orang tua. Kita bisa mengaplikasikan kasih itu kepada semua orang. Dampak dari masa sukar, manusia tidak lagi takut sama Tuhan. Tidak ada takut manusia lagi sama Tuhan, Bapak Ibu. Hanya takut kepada manusia, takut kepada penyakit, takut kepada virus. Coba kalau seperti rasa takutnya kepada virus tadi, Bapak Ibu, rasa takut itu kepada Tuhan, wow, manusia akan semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau virus aja begitu takut manusia untuk bersentuhan, tapi kalau nggak takut sama Tuhan, melakukan dosa gampang orang. Karena nggak takut sama Tuhan, ya takut sama virus. Hanya orang suka-suka bisa sesuka hatinya mau melakukan apapun. Tapi coba kalau rasa takut kita seperti rasa takut kepada virus tadi kepada Tuhan, wow, artinya takut kita untuk melakukan dosa, takut kita untuk menyentuh dosa tadi. Bapa di surga pun bangga melihat kita, mempercepat kedatangan Tuhan, karena sudah dilihat semua manusia sudah takut melakukan dosa. Tapi hari-hari manusia hanya takut untuk apa? Takut kena corona, takut kena virus, bukan takut sama Tuhan. Tuhan rindu kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita ada saudaraku nanti, takutlah kepada Kristus, takutlah kepada Allah yang mampu untuk membunuh tubuh dan membunuh roh kita. Jangan hanya takuti yang sementara ini, tapi lebih dari situ adalah takutlah kepada Allah, penciptamu, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan tubuh, jiwa dan roh kita. Maka akan ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Amangina. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, Amangina, terhadap situasi yang ada, menghadapi masa-masa sukar yang ada, terhadap keadaan sama yang bergelora ini, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, saya tidak lama-lama karena waktu kita sangat singkat. Yang pertama adalah jangan takut. Kita boleh buka dalam kitab sebentar, dalam kitab Yesaya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi jalan masa sukar sekarang ini adalah, walaupun ekonomi tergoncang, walaupun manusia dibutuh diri sendiri, walaupun manusia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat ke-10 berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab
Aku menyertai kau. Bapak Ibu, ada jaminan dari Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Yang pertama kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sukar adalah jangan takut, sebab Allah yang menyertai kita. Amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk di hari-hari terakhir ini, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 91. Apa yang kita lakukan yang kedua, saudaraku, untuk menghadapi masa sukar yang ada? Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Yesaya Mazmur pasal yang ke-91 ayat pertama dan kedua. Bersama kita bacakan 2, 3 ya. Orang yang berlindung, ulang sekali lagi, 1, 2 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Tempat perlindunganmu bukan rumah, bukan antis, bukan antiseptik, tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Dialah Allah perlindungan kita. Jangan berlindung tadi hanya kepada antiseptik. Jangan berlindung hanya yang tidak keluar rumah, tetapi berlindunglah kepada Raja dan segala raja yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Dan juga dikatakan di sana, itu yang kedua, apa yang kita lakukan hari terakhir ini? Percaya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan dunia. Jangan kepada apa yang kau tahu. Jangan kepada apa yang kau bisa. Tetapi lebih dari situ, percaya karena Allah di atas segala raja. Amin. Amin. Saudaraku, semalam saya meng-SMS setiap orang yang ada di WA saya. Saya SMS, mungkin kepada Bapak Ibu ada sebagian yang masuk WA saya. Dan dari antaranya ada yang menjawab respon seperti ini. Semuanya amin, terima kasih, amin, terima kasih. Tapi ada yang lain seperti ini. Jadi bagaimananya dengan saya dengan Amsal 28 ayat 2 kalau saya nggak salah, yang berkata, artinya kalau orang bijak melihat malapetaka, menghindarlah dia. Dia selalu menyimak. Saya bilang, iya. Tetapi saudaraku, perlindungan kita di atas segalanya adalah Tuhan. Amin. Sebijak apapun kita, kalau memang gak adanya Tuhan dalam hidup kita, akan kena juga. Tapi lebih dari apa yang kita lakukan, harus mempercayai Tuhan di atas segalanya. Amin. 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 Jangan hanya mempercayakan kepada antis, kepada apalagi antiseptik yang lainnya, dan juga kepada masker, atau kepada apalagi kepada atau mungkin hanya isolasi di rumah. Tidak. Lebih dari situ adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan hari-hari terakhir ini? Tetaplah andalkan Tuhan. Ya, tetaplah andalkan Tuhan. Kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percaya menghina. Bukan karena perkataanku sebagai hamba Tuhan, tidak, tetapi firman Allah yang sudah menjaminnya tadi. Dan yang terakhir, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 8. Saya rindu kita semua yang membacanya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-7 sampai 8. 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, apa yang kita lakukan di hari terakhir ini, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Andalkan Tuhan, dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Situasi boleh menakutkan, tetapi taruhkanlah pengharapanmu kepada Kristus. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu senantiasa. Kemanapun berjalan, dimanapun kita ada, andalkanlah Tuhan senantiasa. Akan ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, yaitu kita baca ayat terakhir ini. Akan ada ketika kita benar-benar tidak takut, mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, akan ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita buka di dalam tadi Mazmur pasal yang ke 91 tadi. Akan ada perlindungan Tuhan. Yuk, buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Mazmur pasal ke-91 ayat yang ketiga sampai selanjutnya. Dan coba perhatikan nama. Demikian firman Tuhan, sungguh dialah yang akan, perhatikan mengenang, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, dan dikatakan dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada perlindungan Tuhan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itulah tadi virus corona tadi. Tidak perlu takut, sebab ada pemagaran perlindungan Tuhan bagi kita. Dikatakan di sana, apa yang kita lakukan menghadapi situasi yang sukar ini, yang pertama jangan takut, yang kedua percayai Tuhan dalam hidupmu, yang ketiga adalah tetap andalkan Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, maka akan ada pemagaran Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan. Kemanapun saudaraku, akan ada penyertaannya bagi setiap biji mata Tuhan yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Amin. 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 Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan setiap iman kita untuk tak melangkah, jangan takut, tetapi mari tetangga kiri kanan muka belakang atau dimanapun angin yang ada, motivasilah sekeliling kita untuk tidak takut dalam hidup ini. Layanilah mereka, ingatkanlah mereka kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, supaya mereka tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi mempercayakan hidup mereka kepada Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan di atas segalanya. Kita berdoa. Saya jemput semua kita bangkit berdiri, semua para hamba-hamba Tuhan.